Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Albustomi dengan NIM 12022020066. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Rotary Drum Filter berbasis IoT. Untuk latar belakang, air merupakan kebutuhan bagi seluruh makhluk hidup, salah satunya pada kolam ikan nila. Kualitas yang dibutuhkan pada kolam ikan nila memiliki peranan penting dalam keberhasilan. Dengan rotary drum filter dapat melakukan proses filtrasi air yang memungkinkan penyaringan yang lebih efisien dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Rancangan ini menggunakan fuzzy logic pada microcontroller dengan metode Sugeno. Selanjutnya, pada rumusan masalah. Jadi, bagaimana membangun rotary drum filter berbasis IoT dengan algoritma fuzzy logic agar proses filtrasi kolam ikan nila menjadi efisien. Untuk selanjutnya, tujuan dan manfaat. Untuk tujuan, menjadikan proses filtrasi kolam ikan menjadi efektif dan efisien. Untuk manfaatnya, yang pertama dapat membantu monitoring kolam ikan nila dengan menggunakan IoT atau Internet of Things. Untuk yang kedua, menghemat tenaga dan waktu karena dapat memonitoring alat melalui website. Untuk selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini antara lain, yang pertama, sistem hanya dapat melakukan monitoring pada website. Yang kedua, sistem bekerja dengan kontrol utama, yakni microcontroller Arduino Uno, R3, Build IoT, Wi-Fi, ESP8266. Yang ketiga, penelitian ini berfokus pada kolam di rooftop atau dengan ukuran kolam yang sama. Untuk metodologi penelitian, di sini ada 7 tahapan. Yang pertama, studi lapangan. Studi di lapangan ini melakukan survei lapangan yaitu di rooftop kampus Institut Teknologi Telkom Surabaya. Dan pada saat survei objek yang akan digunakan penulis yaitu kolam ikan nila yang dapat dikembangkan dari survei tersebut dijadikan hasil penelitian. Untuk yang kedua, identifikasi masalah. Pada proses ini, penulis melakukan identifikasi masalah yang ada pada waktu survei. Untuk yang ketiga, studi literatur. Untuk tahapan ini, mempelajari dan memahami dengan membaca jurnal, artikel, buku yang terkait dengan pengolahan air pada kolam ikan. Untuk yang keempat, perancangan. Tahapan ini untuk melakukan perancangan pada sistem yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah agar dapat diselesaikan. Yang kelima, pengujian. Untuk tahapan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari sistem tersebut. Yang keenam, analisa hasil. Tahapan di mana dari hasil pengujian yang telah dilakukan akan dianalisis untuk mengetahui seberapa baik metode yang digunakan. Yang ketujuh, pembuatan laporan. Ini adalah tahapan terakhir untuk melakukan pembuatan laporan. Untuk selanjutnya, alur diagram. Di sini pada diagram kita mulai dari monitoring. Untuk monitoring sendiri dapat saya menggunakan website untuk memonitoring dan mengontrol. Sistem monitoring dilakukan agar dapat memantau kadar pH dan kekeruhan air pada kolam. Sedangkan sistem kontrol yang dilakukan untuk pengendalian itu adalah rotary drum filter untuk outputnya. Terdapat beberapa sensor yang digunakan untuk penelitian pada air kolam, yaitu sensor pH
dan sensor turbidity atau sensor kekeruhan. Sensor pH dan sensor turbidity terhubung dalam Arduino Uno R3 Build IoT Wi-Fi ESP8266. Untuk hasil dari data sensor akan diteruskan pada tahapan di mana seluruh proses dapat dimonitoring dan pengambilan keputusan. Pada tahap proses fuzzy logic diprogram pada Arduino Uno R3 built-in IoT Wi-Fi ESP8266 untuk mengontrol rotary drum filter dengan output 1 dan 0. Pada hasil fuzzy logic akan dikirim melalui Wi-Fi ke database untuk ditampilkan ke website. Dalam tahapan proses ini, output fuzzy logic akan diteruskan pada rotary drum filter sehingga pada alat rotary drum filter dapat dijalankan dengan yang sudah ditentukan. Untuk selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama, kita mulai untuk yang pertama studi literatur. Setelah melakukan studi literatur untuk lalu mengumpulkan data-datanya. Dan yang ketiga, yang selanjutnya melakukan perancangan sistem. Untuk selanjutnya, jika perancangan sistem sudah dilakukan, lalu melakukan perancangan prototipe dan mengimplementasikan prototipenya. Jika hasilnya tidak terbaca data tersebut, maka akan kembali ke perancangan prototipe. Jika sistemnya terbaca, maka data dapat diambil lalu diimplementasikan pada sistem monitoring dan kendali. Selanjutnya kita perancangan alat. Setelah melakukan perancangan alat, lalu melakukan pengujian. Pada pengujian, apakah sistem berjalan sesuai dengan fuzzy? Jika tidak, maka kembali ke implementasi pada sistem monitoring dan kendali. Jika iya atau bisa, maka kita lakukan penarikan kesimpulan. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.